Kita dikabarin kalau kita harus nikah di weekend itu, dan kita akan nikah bersama sekitar 4 atau 5 pengantin lainnya. Maaf ya, aku baru upload lagi. Unfortunately, there was something about the video that makes me harus retake lagi, dan baru bisa retake hari ini. Tapi sebelum aku mulai cerita, udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya, dan turn notifications on biar kalian selalu tahu saat aku upload something new. Aku nikah di bulan April, bulan ini, tanggal 4 April. Dan mau cerita, lumayan banyak sih pengalaman gimana sih nikah di masa-masa pandemi yang kayak gini, dan persiapannya kayak apa, terus langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan, dan gimana sih perasaan aku, perasaan suami aku, dan perasaan keluarga yang diuji. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara-suara lain selain suara aku, untuk mungkin agak berisik karena aku baru pindah ke kontrakan. Aku sekarang ngontrak berdua sama suami aku, dan emang lingkungannya itu ya lumayan berisik, banyak anak yang main kalau suara-suara gini. So ya, let's start. Jadi guys, aku itu udah nentuin mau nikah dari tahun lalu. Jadi tahun lalu aku lamaran di bulan September. Nah, saat lamaran juga di situ ditentuin tuh untuk tanggal dan bulan nikahnya di tahun ini. Nah, jadi dari tahun lalu aku tuh udah nyari-nyari venue, terus bikin konsep, cari catering, cari ya undangan, souvenir, apa sih yang menarik. Terus apalagi konsep aku itu outdoor wedding, kita maunya garden wedding, dan belum terlalu banyak tempat-tempat outdoor di Jakarta. Adapun lumayan pricey, jadi itu agak susah ya kemarin aku nyarinya. Cuman alhamdulillah kita tuh dapet salah satu tempat di daerah Cilandak kesana dikit sih. Itu tempatnya bagus dan murah. It's ya nggak murah banget, cuman I mean it's okay for the price, kayak it's worth it. Terus tempatnya juga luas, ya pokoknya sesuai banget lah sama konsep kita. Terus aku juga udah dapet catering, udah dapet baju. So for your information, untuk baju aku sendiri ini, bajunya tuh aku custom made gitu kan. Aku pengennya acaranya itu konsepnya garden wedding. Nah, garden wedding ini cuman aku nggak mau, kalian pernah lihat nggak sih kalau pernikahan orang tuh orangnya cuman di stage yang dimana cuman salam-salaman kayak gitu. Nah, aku tuh nggak mau kayak gitu, kayak boring banget. Dan menurut aku tuh ya gimana ya, kayak teman-teman udah jauh-jauh datang, terus keluarga juga yang kayak udah lama gak ketemu, tapi cuma bisa ketemu like for 2 seconds dan cuma salaman doang. So it was, I don't know, I think it's a waste of time, and kayak I won't have fun dengan kayak gitu. And luckily my husband juga berpikiran seperti itu. Jadi kita punya konsep si acara ini tuh mingle tuh kayak kita turun nantinya, jadi kita akan blend in sama tamu-tamu yang datang. Nah, karena konsep yang seperti itu, jadi aku juga harus mikirin nih gaun aku kayak gimana. Nah, mama aku is very creative, so she had the idea untuk bikin 2-in-1. Jadi 2-in-1 itu nanti gaunnya itu jadi pas pertama aku masuk, gaunnya itu kayak ball gown yang gede, tapi itu nanti bisa dibuka jadi evening gown yang untuk nanti pas aku mingle-nya itu nggak terlalu ribet lah untuk jalan-jalannya. So aku udah nyari kain itu dari bulan Juli tahun lalu. Sebelum lamaran aku udah nyari kain. Terus cuman kita mantepin dulu desainnya, kita cari-cari tailornya, cari desainer yang menyanggupi, sampai akhirnya Oktober atau November kita udah dapat desainer yang mampu untuk bikin requestan baju kita ini dengan kain yang udah kita beli. Jadi dia literally cuman jahitin aja karena kita udah pilih kainnya sendiri. Nah, for Bana sendiri, suami aku dia juga udah mulai cari jas itu bulan, kalau nggak salah sama sih Juli, tapi dia udah mulai bikinnya di bulan November. Pokoknya ya mirip-mirip deh, cuman seingat aku sih aku duluan. Kenapa kita berdua itu bikin? Jadi ya it's a special day for us sih. Aku tuh nggak mau yang we rent, karena kayak
ini pernah dipakai orang, so it won't be special I guess. Jadi ya that's why we make our own, tapi ya budget wise lah. So anyways itu udah, terus juga undangan kita sempat lama untuk akhirnya bikin undangan. Jadi undangan itu harusnya, aku juga baru tahu bahwa undangan itu harusnya minimal itu 6 bulan sebelum. Jadi aku tuh bikin undangan itu baru di bulan Januari. Jadi setelah banjir kemarin aku baru ke tempat bikin undangan, dan beberapa vendor undangannya tuh kaget bahwa aku akan nikah April, katanya mepet banget, ini aja nikah September udah jadi. Jadi aku kan mikirnya undangan itu nggak akan lama jadinya, kayak you're gonna spread it out juga kan. Terus kalau you spread it out terlalu soon, orang udah keburu lupa. Jadi aku kira undangan bisa nanti, tapi ternyata enggak ya guys. Jadi ini di note untuk kalian yang mungkin mau nikah, undangan itu penting. Jadi you have to take time to make it first. Terus undangan yang udah bikin, sebenarnya juga aku udah bikin. Aku juga itu bikinnya dari bulan Agustus. Aku waktu itu sebelum nikah aku sempat beberapa kali datengin wedding fest, dan you guys have to know, itu sangat membantu kalian ya yang mau nikah. Kalian bisa dapet ide untuk konsep kalian, untuk dekor kalian mau kayak gimana. Terus kalian juga bisa lihat banyak vendor-vendor catering, vendor-vendor photo booth, souvenir, pokoknya semua vendor yang untuk wedding tuh ada di situ. Dan you don't always have to use them karena most of them are pricey because they're already very famous. Tapi at least kalian dapat konsepnya, kalian dapat idenya kayak gimana. So it's really useful. Jadi after this corona ends, kalau kalian mau nikah dan ada wedding fest, aku saranin datang. Dan di situ aku dapetin vendor untuk souvenir aku. Kenapa aku milih di situ? Karena aku juga sebenarnya udah nyari ke banyak tempat, nyari ke referensi dari teman-teman yang udah nikah juga. Cuman di situ karena mungkin lagi di wedding fest, jadi dia ada diskon, dan diskonnya lumayan banget untuk souvenir yang aku mau nih. Sebenarnya ini. Ya jadi aku sama suami aku tuh punya kayak pendirian gitu. Kalau kita itu nggak mau tahun ini, nggak mau 2020 kita masih ngurusin perintilan kita untuk nikah. Jadi kayak aku punya waktu lumayan lama dari September ke Desember, yaitu selesaiin semua dari masalah ya tadi dekor segala macemnya, terus berkas-berkas pernikahannya. Jadi ya di tahun ini kita tinggal mempersiapkan diri aja untuk April, untuk kita menikah, untuk kita beribadah. So ya semuanya selesai. Alhamdulillah lancar, nggak ada so far ya, sampai Januari itu belum ada trouble apa-apa, belum ada hambatan apa-apa, sampai aku dijanjiin sama yang desainer gaun aku itu bahwa baju aku tuh akan selesai di bulan Januari. So aku tanya dong, bukan selesai sih, kayak first fitting gitu. Aku tanya dong, baju aku gimana? Terus dia bilang, iya belum nih, dia lagi pulang kampung gara-gara ya pas banjir, dia pulang kampung dulu. Oh oke, aku bilang jadi kapan? Terus dia bilang akhir Januari deh. Oh yaudah, I don't mind kan, karena ya aku udah ngeliat hasil dia dan bagus, dan yang pakai dia juga bukan ya pokoknya yang pakai dia juga udah banyak gitu loh. Jadi aku trust dia aja, dan I know that time lagi banjir, jadi ya udah aku ngertiin aja. Cuman sudah Februari dia nggak ngabarin sama sekali, sampai aku harus nanya lagi. Pas aku nanya lagi dia juga kayak masih nunda-nunda gitu loh. Dan setiap aku minta fotonya dia nggak pernah ngasih, kayak ada aja alasannya, entah belum pulang lah atau lagi nggak, ya pokoknya banyak deh alasannya, banyak. Sampai akhirnya mama aku mulai kesel dong. Jadi kayak kita mau tahu nih baju kita tuh kelihatannya kayak apa. Kan kalau misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, kita bisa kayak have plan B nih, kita harus ngapain. Atau misalnya kegedean atau kekecilan, itu kan semua harus tahu. It's very crucial, apalagi itu adalah gaun yang akan aku pakai gitu. So mama aku kesel, nelfon. Akhirnya dia decide. Jadi sempet mamaku juga kemarin sakit, dirawat di rumah sakit. Pas pulang dia kayak nggak enak gitu, jadi dia ini ke rumah aku untuk membawa gaunnya. Dan guys, gaunnya bener-bener beda banget dari ekspektasi, dari gambar, dari size wise juga beda banget. Jadi ini adalah gaun semestinya harusnya kayak gini, dan jadinya kayak gini. Beda banget kan, kalian bisa lihat sendiri. Wah, aku bener-bener marah banget. Cuman marahnya itu yang bukan udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu loh, kayak cuman
kecewa banget aja deh, karena I have high expectations for that kan, sampai aku cuma suruh dia pulang, jadi aku nggak ngomong apa-apa sama dia. And ya in the end I didn't use his clothes, but alhamdulillah aku juga dapat vendor lagi. Right after that aku dapat vendor yang baik banget, terus dia juga gaunnya bagus-bagus. Akhirnya aku beli gaun di dia, cuman emang sedih sih, jadi nggak bisa pakai gaun, pakai konsep gaun yang pertama karena emang waktunya udah nggak cukup. Itu kan udah Februari, terus Aprilnya udah nikah, jadi nggak cukup untuk bikin lagi. Ya kita pakai sama apa yang I want aja. Cuman ya okay, that was a past, but well it happened, so ya udah. Terus after that alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada hambatan selain itu, sampai pas March virus corona pertama ada di Indonesia, yang ada pasien 1 dan 2. Ya aku tahu sih ada virus corona ini yang di Wuhan itu on January, karena kan videonya sempat viral kan, orang yang tiba-tiba jatuh, dan pokoknya di Instagram sempat viral. Cuman ya aku nggak pernah ngira, like who thought this will happen? Nggak ada kayaknya, aku sih nggak pernah ngira bahwa ini akan menjadi pandemi yang sebesar ini, dan efeknya sebesar ini juga di dunia gitu. Jadi pas March itu ada di Indonesia, aku nggak takut sama sekali ya, karena yang kena tuh baru 2 orang. Terus aku juga mikir ini tuh kayaknya nggak akan secepat itu penularannya. So ya udah, aku tetap stick to the plan. Untuk nikah bulan April itu aku masih di bulan Maret itu aku kayak cari-cari ya perintilan lain lah yang nanti untuk nikahan. Terus aku juga masih meeting terakhir, masih briefing juga sama pihak WO, pihak catering, pihak venue. Aku masih test food, aku masih ya pokoknya masih ngejalanin yang harus dijalanin lah gitu. Sampai di minggu kedua ya kalau nggak salah, aku lupa minggu keberapa, bahwa si virus ini cepet banget di Indonesia naiknya, di Jakarta cepet banget. Terus aku jadi parno sendiri. Aku parnonya kenapa? Jadi kan mama aku itu orang Afrika Selatan, jadi kakak aku, beberapa keluarga aku juga ada di Afrika Selatan, dan mereka is coming here for my wedding. So I was thinking of them, aduh mereka bisa datang nggak ya? Dan mereka udah beli tiket, aku udah siapin semuanya juga buat mereka, and it's not cheap guys, it's really not cheap. Kayak South Africa is very far away, jadi kayak you guys bisa imagine lah harga tiket tuh berapa sih. Terus aku jadinya mantengin si berita corona ini terus setiap harinya, karena aku harus make sure nih keluarga aku tuh bisa kesini atau enggak, dan kalau misalnya mereka nggak bisa kesini, what can I do gitu loh, apakah mereka bisa refunded atau gimana. So as I mantengin berita ini terus, it's actually very toxic ya. Aku jadi kepikiran banget kayak aduh nanti kalau aku mau jadi nikah gimana. Sampai pernah aku waktu itu aku lagi nyari barang seserahan sama suami aku sama ibu aku. Terus kita lagi ngebaca tentang virus ini, terus ada pemberitahuan bahwa akan adanya lockdown, terus nggak boleh keluar masuk, dan ada isu nggak boleh nikah kan. Terus aku sama mama aku, kita lagi di luar, kita nangis kenceng banget sampai sesegukan, kayak bener-bener nangis. And then suami aku kan cowok satu-satunya, kayak dia tuh ketakutan gitu, takutnya tuh orang ngira nangisnya gara-gara dia. Cuman karena ya it was very sad, kayak kalian itu udah punya a picture of your dream wedding, kalian udah berusaha pokoknya kalian udah berusaha untuk make this happen, kalian udah plan this very well far ahead, tapi ya you can't have it, ya pasti sedih banget. Okay, and then after, ya akhirnya it was fixed bahwa keluarga aku nggak bisa datang. Dari pihak Afrika Selatan itu ada lockdown sampai Mei. Cuman aku belum lihat lagi beritanya sekarang gimana. Cuman terakhir sampai Mei, dan akhirnya mereka nggak bisa datang. Oke, di situ aku udah cukup sad enough. Cuman di situ kita masih akan nikah on 12 of April. Jadi aku harusnya nikah itu di di tanggal 12 April. Tapi di situ walaupun keluarga aku nggak datang, masih keputusannya kita akan masih tetap nikah. Aku ngobrol sama suami aku like few days after, kayak ini tuh keadaannya tuh makin parah, makin banyak orang yang tertular, makin banyak korban jiwa, dan udah banyak video yang beredar kayak nikahan itu
dibubarin. Jadi aku makin takut kan, dan aku tuh takut untuk nunggu ke 12 April. Terus aku bilang sama suami aku, gimana kalau misalnya nikahan kita majuin aja, kayak gitu. Terus dia bilang, ya ayo aja, tapi gimana. Dan akhirnya dia memutuskan untuk gimana kalau akadnya dulu aja. Jadi yang penting kan akadnya nih, kita akad dulu aja. Oke. Terus kita juga ngobrol lagi ke vendor kita, ke pihak venue, dan venue pun membolehkan kita memakai venue-nya 2 kali. Jadi nanti akad sama resepsinya belum tahu kapan, dia membolehkan. So udah tenang. Terus kita ngobrol juga ke penghulu, dan penghulu juga mengiyakan, semuanya tenang. Cuman unfortunately nggak bisa lagi karena virusnya makin parah lagi. Dari pihak KUA hanya memperbolehkan adanya 10 orang dan harus di KUA. Jadi cancel lah itu, aku nikah di akan tetap di venue itu cancel. Jadi aku nikah, pengalaman aku sih ya, nikah di tengah-tengah pandemi ini, aku benar-benar ngerasain perubahan plan. Itu bukan cuma plan A dan plan B. Aku benar-benar ngerasain dari plan A sampai plan Z. Literally dalam sehari aja bisa berubah. Kayak awalnya setiap hari berubah. Terus kayak abis setiap hari berubah, like in a day bisa 1-2 kali berubah plan gitu loh. Dan aku sedih banget karena yaitu salahnya adalah ekspektasi aku tuh terlalu tinggi untuk my wedding. Ya, who doesn't have a big expectation for the wedding kan? Dimana yang sebenarnya penting itu kan kalian nikah. Niat kalian nikah tuh apa? Ya apa sih, ibadah ya. Berarti yang aku fokusin ya ibadah itu. Aku masih bisa akad kok walaupun cuma di KUA, but that's the most important thing of everything gitu loh. Terus udah gitu aku ini kan nikah sama orang Minang, jadi suami aku orang Padang. Kita punya konsep walaupun garden party, kita itu pakai 2 gaun yang berbeda. Dua nuansa yang berbeda. Yang pertama untuk akadnya itu aku akan pakai baju Minang, which aku pakai di Koto Gadang. Dan yang kedua yang gaun yang tadi aku bikin. Tadinya aku sempat pesimis kalau misalnya aku pakai di KUA, aneh nggak sih, kayak ngapain gitu di KUA aja terus cuma bisa 10 orang. Aku pakai baju bagus gitu Koto Gadang ya kan. Terus dia bilang udah nggak apa-apa. Nah kita ini baju Koto Gadangnya itu dapat paket dari catering. Alhamdulillah juga catering itu very responsive banget lah, mereka mau banget bantu kita walaupun mereka itu tutup sampai Juni nanti, tapi mereka tetap bantu kita, mereka tetap minjemin bajunya, so thank you banget. And yeah, I wore that. Terus the most amazing thing lagi menurut aku, itu harusnya kan aku nikah tanggal 12 April, lalu pokoknya seminggu sebelum tanggal 4 kita dikabarin kalau kita harus nikah di weekend itu, dan kita akan nikah bersama sekitar 4 atau 5 pengantin lainnya. Jadi agak rame, jadi kita nggak boleh telat, terus nggak boleh rame-rame. Dan ya awalnya ya aku sempat kayak sedih sih, kayak nikahnya bareng-bareng gitu. Cuman ya udahlah, yang penting nikah. And malam sebelum aku nikah, jadi kan aku nikah hari Sabtu, hari Jumat malam tiba-tiba temennya suami aku itu nelpon. Jadi temennya ini emang rumahnya di daerah situ lah, di daerah Cilandak situ. Terus dia nelpon, kan suami aku namanya Bena, dia bilang, Ben, lo jadi nikah nih besok, ini masjid ini bisa, dan masjid ini right next to the KUA, jadi sebelahan banget sama KUA. Serius tuh? Terus mereka akhirnya ngobrol, dan itu jam 10 malam ya. Jadi bayangin, aku udah kontak MUA, udah kontak apa sebelumnya, aku bener-bener harus bilang, pokoknya aku harus change plans lagi kalau kita akan nikahnya tuh di masjid. And luckily it was right next to the KUA, jadi kayak nggak perlu ribet-ribet ngasih tahu kemana lagi kan. Terus mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya jam 11 it was fix kalau kita bisa nikah di masjid. Subhanallah, itu aku nangis di situ, kayak wow, walaupun aku nikah di tengah-tengah pandemi kayak gini, walaupun aku nggak bisa nikah sesuai dengan apa yang aku impikan, sesuai ekspektasi aku, tapi Allah itu ngasih aku benar-benar kelancaran untuk semuanya. Dari mulai penghulunya baik, responsif, terus dari pihak vendor, dan right before the day aku bisa nikah di masjid. So, itu aku senang banget, I could sleep happily. Terus
aku juga sempat sedih. Tadinya aku tuh udah punya nih tim dokumentasi, cuman emang berhalangan karena situasi pandemi kemarin. Cuman I was so happy, makasih banget untuk labora.com. Labora apa, Bi? Tapi aku mau kasih banget dari salah satu teman Tapi aku mau kasih banget dari salah satu teman dari suami aku yang fotografer dan juga videografer, Labora, dan mereka willing untuk dokumentasiin kita, mereka willing untuk ngambil momen berharga kita walaupun di tengah-tengah itu. Dan you know guys, rumah mereka tuh jauh, mereka tuh dari Bekasi dan they're willing to go to Cilandak, so thank you. Ya aku mikir sih, walaupun ya aku udah nggak akan dapet momen lagi nikahan, foto nikahan pakai gaun, walking down the aisle, terus foto sama temen-temen, aku udah gak akan ada momen itu lagi. Cuman aku masih mau punya kenangan yang diambil dari hari pernikahan aku, which kenangan itu yang aku nanti bisa bawa, aku ceritain ke anak cucu aku. Apalagi nikah di masa-masa pandemi ini kan kita harus pakai masker. So yeah, it was sebenarnya this experience tuh seru sih, kayak nggak semua orang loh bisa ngerasain. Mungkin banyak orang yang udah ngerasain nikah, tapi nggak banyak orang yang ngerasain nikah di tengah-tengah pandemi. Jadi ya it's very fun, interesting. Nah guys, jadi tadinya originally aku itu mau bikin vlog, my wedding vlog gitu. Cuman di pagi hari Sabtu itu aku sempet kesiangan, jadi nggak ketik pas aku baru bangun ya segala macam. Kalian tau kan vlog kayak gimana, jadi ketik sedikit. Nah di sini ada sedikit video di hari pernikahan kita. Hey guys, aku baru banget nyampe ke masjid dan bentar lagi kita akan mulai prosesi akadnya. So doain ya, stay tune. Oh mother, have you found the sea? Saya terima nikah dan kawinnya Jessica Stefani binti Kristianto dengan mas kawin yang tersebut tunai. One goddamn beautiful day I see over. What a goddamn beautiful day. And it grows and it grows. Hai guys, aku baru banget sampai di rumah. Acara semua alhamdulillah berjalan lancar dan aku udah menjadi suami istri sama Bana. Hai. Sekarang kita lagi di rumah Bana. Terus aku kaget banget, lihat deh. Jadi kan emang aku cuma bisa akadnya di masjid. Bahkan tadinya tuh cuma bisa di KUA. Cuman alhamdulillah malam-malam tiba-tiba kita dikabarin bahwa ada masjid sebelah KUA, persis sebelah banget. Itu membolehkan kita untuk akad di sana. Terus cuman ya nggak bisa dekor atau gimana gitu kan, dan nggak bisa foto-foto juga. Pas pulang di rumah Bana, lihat deh, lucu banget deh, kayak dibikinin kayak gini, keren banget kan. Soalnya aku kan emang nuansanya Padang gitu, Minang. Aku tadi pakai koto gadang, terus warnanya sesuai gitu. Terus pas aku masuk, ini lebih keren lagi. Jadi tadi kan aku masuk terus kagetnya adalah kayak aku nggak pernah nge-share foto ini ke siapa-siapa. Terus lihat deh, ada poster gede banget, kelihatan nggak? What? Kelihatan nggak sih? Happily ever starts here, kayak it's so sweet. Dan kita juga dibikinin kayak kamar pengantin gitu. Nih depannya, kita buka ya. Buka dulu. Assalamualaikum. Bagus banget nih. Yuhu. Ini kamar pengantin aku. Ya ini ada tempat tidurnya. Oke, lihat deh, keren banget kan.
dibikinin angsa gitu bed covernya, tuh ruangannya coklat-coklat gitu, bagus banget deh dan wangi bunga banget. Terus aku juga di sini dapat bunga dari kerabat-kerabat aku. Thank you semuanya. Jujur sih sebenarnya aku sempat agak sedih ya, karena nikahan aku sama Bana itu sangat-sangat beda dari apa yang kita expect, sangat-sangat beda dari apa yang kita harapkan. Banyak banget perubahan yang terjadi. Cuman ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya padahal ya kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Ya guys, nikah di tengah-tengah pandemi ini, it was actually sedih banget, tapi senang juga at the same time. Sedihnya ya yang tadi aku bilang, aku tuh nggak bisa ngerasain my dream wedding. Terus aku juga nggak bisa treatment, aku nggak bisa spa, nggak bisa mani-pedi, nggak bisa facial. Ya pasti who doesn't want to be the best on their wedding day. Cuman unfortunately aku nggak bisa. But ini buat aku pelajaran yang besar yang bisa aku ambil dari kejadian ini. Gitu, ya aku merinding nih guys, mau ngomong aku merinding banget. Yaitu niat baik itu jangan ditunda-tunda, apalagi niatnya untuk ibadah kayak nikah. Aku tuh udah tahu aku mau nikah dari tahun lalu, cuman ya aku tunda sampai tahun ini. Aku tundanya ya emang karena waktu itu kita berdua belum punya dana yang cukup kan. Kita mau punya dana yang cukup, kita mau nabung biar ya we can have our dream wedding. But you know guys, party it doesn't matter. Itu bukan, ya party tuh menurut aku ya maybe acara gengsi-gengsian doang, acara yang kayak kita mau kita punya aja, tapi it doesn't matter. Yang penting kalian nikah kok, yang penting kalian udah sah menjadi suami istri, udah halal. That's the most important thing ever in marriage. Ya jadi balik lagi, niat kalian tuh apa? Dan di sini aku sadar ya niat aku di sini ibadah. Jadi ya udah, harusnya aku nggak usah tunda-tunda. Dan mungkin karena aku tunda-tunda, ya ini aku dikasih teguran dari Allah, ini loh hari lu nggak usah punya party, lu nggak usah ngeluarin uang banyak-banyak, ini lu bisa nikah kok sekarang. Dan sekarang alhamdulillah aku udah nikah, udah mau sebulan, ya baik-baik aja gitu. Sebenarnya ini juga salah satu opportunity buat kalian nih yang mau nikah murah, irit itu sekarang, karena ya cuma datang ke KUA, kan nikah bawa 10 orang, malah kurang dari 10 orang ya. 10 orang itu udah termasuk kalian, suami kalian, saksi, wali, dan penghulu. Jadi kalian kira-kira cuma bisa bawa 5-6 orang lagi kalian. So inti dari video ini hari ini aku cuma mau nge-share kebahagiaan aku that now I'm a married woman, and in fact I'm a very happy married woman, dan pengalaman pribadi aku nikah di tengah-tengah pandemi ini. Dan buat kalian juga yang mungkin juga sempat ngalamin nikah di tengah-tengah pandemi ini, kalian bisa komen di bawah, kita bisa sharing cerita-cerita juga, biar orang-orang lain tuh tahu dan lebih memiliki wawasan yang luas kayak gimana sih. Karena banyak sih yang ngechat aku, banyak yang nanya-nanya ke aku, gimana sih Jess nikah di tengah-tengah pandemi, ribet gak sih, susah gak sih, sedih gak sih, kenapa lo gak nunda aja. Tau, mama aku juga sempet mau nunda, kayak udah akadnya juga nanti aja. Cuman ya balik lagi tadi yang aku bilang, ya ibadah kok ditunda-tunda sih. Kalau kalian bisa bahagia sekarang, kenapa kalian harus tunda? So kalau aku bisa bahagia sekarang, kenapa aku harus bahagianya besok? Kenapa gak sekarang? So that's exactly what I did. Ya aku mau minta doa-doanya sama kalian, semoga aku sama suami aku bisa menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah, dan kita juga selalu akur dan selalu ada di jalan Allah. And sebelum aku berhenti, nah sebelum video ini selesai, aku mau tahu dong dari kalian itu maunya aku bikin video kayak apa sih? Cerita tentang myself kah? Atau cerita featuring orang lain kayak video-video sebelumnya? Or what do you guys want? Please comment below so kita bisa sharing bareng. Dan juga jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.
sebelum kita selesai, udah subscribe belum? Ayo, jangan lupa subscribe ya guys, it's free. So that's it from me today. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Aku juga tahu ini sekarang kita sedang di bulan Ramadan. Semoga kalian semua puasanya lancar, diberi kesehatan dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bye.